Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Dandi Bakhtiar MSc, dosen program studi Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Statika Struktur, yaitu Free Body Diagram atau diagram benda bebas. Materi ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar, karena menjadi dasar untuk melakukan analisis gaya pada berbagai persoalan rekayasa di bidang teknik mesin. Materi ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Statika Struktur yang membahas sistem gaya, keseimbangan partikel, dan keseimbangan benda tegar. Secara umum, mata kuliah Statika Struktur membahas konsep-konsep dasar statik, meliputi vektor gaya, sistem gaya, keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, analisis batang lurus, analisis struktur, truss dan frame, hingga pusat gravitasi atau center of gravity dan momen inersia. Bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis berbagai persoalan mekanika secara sistematis sebagai dasar dalam perancangan maupun analisis struktur teknik. Pada pembelajaran kali ini, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada suatu benda, menggambarkan free body diagramnya secara benar, serta menggunakan diagram tersebut sebagai dasar dalam menyusun persamaan keseimbangan statika. Nah, kemampuan ini mendukung capaian pembelajaran mata kuliah yang menekankan kemampuan menerapkan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan sistem mekanika. Pada video ini saya akan menjelaskan konsep free body diagram secara bertahap, dimulai dari pengertian dan fungsi diagram benda bebas, langkah-langkah menggambar free body diagram, cara mengidentifikasi gaya-gaya luar yang bekerja pada suatu benda, hingga penerapannya pada contoh-contoh kasus keseimbangan partikel dan benda tegar. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan konsep, ilustrasi gambar, serta pembahasan contoh soal, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual sekaligus kemampuan aplikatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, latihan, dan diskusi sesuai dengan RPS mata kuliah. Selama proses pembelajaran, saya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui tanya jawab, diskusi, dan latihan menggambar FBD dari berbagai kondisi pembebanan. Dan mahasiswa juga diminta untuk menjelaskan alasan penempatan setiap gaya, arah gaya, maupun reaksi tumpuan, sehingga terjadilah interaksi dua arah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir analisis. Nah, pada sesi terakhir, mahasiswa diminta untuk memberikan kesimpulan terhadap konsep yang telah dipelajari sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Dalam aspek asesmen, untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan melalui observasi terhadap keaktifan mahasiswa selama diskusi, ketepatan dalam menggambar FBD, kemampuan mengidentifikasi seluruh gaya yang bekerja, serta ketepatan menyusun persamaan keseimbangan. Selain itu, mahasiswa diberikan juga tugas yang menyangkut dengan materi yang diberikan tadi, dan tugas akan dievaluasi atau dikumpulkan pada minggu depan. Dan untuk evaluasi secara keseluruhan itu melalui tugas dan kuis serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan sistem penilaian yang tercantum di dalam RPS. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu menggambar FBD dengan benar, tapi juga mampu memakai atau menggunakannya sebagai dasar dalam menganalisis berbagai persoalan keseimbangan pada struktur maupun komponen mekanik yang akan dipelajari pada materi-materi selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang video pembelajaran tentang free body diagram. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kembali dalam kelas ya, mata kuliah statika struktur dalam minggu ketiga ya, minggu ketiga setelah kita membahas beberapa materi di minggu pertama dan minggu kedua. Ya, mata kuliah statika struktur itu membahas siapa yang masih ingat? Mata kuliah statika struktur di program studi teknik mesin. Minggu lalu kita bahas apa? Tentang gaya. Ya. Ya, statika struktur intinya adalah membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kenapa disebut statika statik? Silakan Habibi. Karena bendanya itu tidak bergerak atau statis. Maksudnya percepatannya nol. Itu makna dari statis. Ya. Artinya statika struktur adalah struktur atau benda yang dalam keadaan diam. Ya. Kenapa dia keadaan diam? Apa gunanya? Siapa bisa jawab? Karena banyak benda-benda yang pada analisis itu ada yang diam, sehingga bisa kita sederhanakan tertentu dan kita pakai hukum yang pertama untuk menganalisisnya. Oke. Ya, jadi statika struktur yaitu struktur benda yang berada dalam keadaan diam, tapi sesungguhnya gaya-gaya itu bekerja pada struktur tadi. Ya, kita akan dapat menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur dalam keadaan statik, dan kita akan gunakan konsep hukum kesetimbangan gaya-gaya dalam menganalisis struktur. Baik, pada hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat penting dalam statika struktur, karena ini menjadi pondasi atau dasar dalam kita memahami, menguasai konsep-konsep perhitungan dalam statika struktur yang kita sebut dia dengan free body diagram. Ya. Ini gambar apa? Struktur bangunan, iya kan? Ada gambar apa lagi? Crane. Ya. Crane itu peralatan ya, peralatan. Nah, ini sangat berkaitan dengan mata kuliah kita, ya, statika struktur. Pertanyaannya, mengapa kita belajar statika struktur? Karena di free diagram itu bisa kita perlukan untuk menciptakan crane. Untuk menciptakan crane, ya. Karena banyak bagian-bagian misalnya di bangunan ini banyak gaya-gaya yang bekerja meskipun strukturnya itu statis di bangunan ya. Abang Kelvin? Kalau menurut saya Pak, di statika struktur ini kita mempelajari
teori tentang struktur bangunan seperti kayak digambar tadi itu. Di situ kita bisa lihat bahwasanya kan bangunan kan tidak bergerak tapi memiliki gaya di situ Pak yang bekerja sehingga bisa menahan beban dari bangunan itu sendiri. Oke. Di mana pentingnya ketika struktur lagi? Kita kaitkan dengan bangunan dan crane. Mungkin dari statika struktur ini kita bisa mengetahui bahwa gedung itu aman atau layak untuk digunakan. Dan itu juga kita menghitung nilai dari statika struktur. Oke. Statika struktur juga bisa mengurangi adanya kegagalan atau failure dalam produksi bangunan ketika sudah berdiri dengan lama. Karena makin lama beban yang ditanggung oleh bangunan itu akan juga dapat perlahan merusak struktur bangunan itu. Bisa kita ambil kejadiannya pada Korea, ada sebuah mall. Sebuah mall itu dia dikarenakan kesalahan dalam pembangunannya, dia tidak mampu menahan beban yang sendiri. Jadi setelah beberapa tahun kemudian mall itu roboh saat pengoperasian. Oke. Jadi kan kita dengan mengetahui gaya-gaya apa aja yang bekerja pada struktur itu, sehingga kita tahu gaya-gaya apa yang ditahan oleh strukturnya. Yang kita tahu berapa besar gaya yang ditahan, kita tahu nih kira-kira materialnya bakalan cukup tahan kan terhadap gaya-gaya tersebut. Jadi dengan itu kita bisa tahu apakah desain ini layak. Baik, jawabannya sangat bervariasi dan sangat betul ya. Kita gunakan logika kita sebagai engineer dan calon engineer. Jadi gunanya statika struktur ya kita memahami konsep-konsep mekanika tentang gaya-gaya yang bekerja pada struktur sehingga pada saat perancangannya nanti menjadikan struktur tersebut aman, tidak kolap, ya kan? Nah, seperti kasus yang disebutkan saya tadi, bangunan mall di Korea ya, itu terjadi karena kesalahan desain dan kesalahan operasional. Bisa jadi dia didesain dengan beban-beban tertentu, kemudian di tengah jalan terdapat beban tambahan. Nah, beban tambahan itu ternyata di luar dari kondisi perancangan awal sehingga bangunan tersebut tidak mampu menahan beban yang diberikan. Jadi didesain untuk beban A, ternyata kemudian di operasionalnya dia mendapat beban yang besar lagi. Sejalan dengan waktu dia akan kolap, tidak mampu. Nah, disitulah gunanya pemahaman mata kuliah statika struktur tadi ya. Nah, mengapa struktur itu mampu menahan beban? Dan bagaimana para insinyur mengetahui struktur itu aman? Ya, itu dalam statika struktur itu akan diketahui. Tapi ya, apa langkah pertama sebelum melakukan perhitungan? Nah, first step, langkah pertama ketika kita melangkah menjadi insinyur perancangan itu adalah free body diagram. Kita harus betul-betul paham konsep free body diagram. Karena dari situlah fondasinya kita bergerak. Iya kan? Nah, sekarang kita akan coba membahas apa itu free body diagram. Ya. Oke, di sini disebut mengapa free body diagram penting dalam merekayasa teknik, dalam keteknikan. Ya, ada 3 poin di situ. Langkah free body diagram itu adalah pertama, menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sistem, pada body atau pada struktur. Kedua, free body diagram itu menjadi dasar analisis keseimbangan. Ya, formula keseimbangan ada yang tahu? Sigma F1
sigma F sama dengan 0, itu apa tuh? Itu keseimbangan atau untung utama. Jadi dari total semua gaya, hasilnya semua gaya jadi 0. Oke. Itu saja hukum keseimbangan. Ada yang lain? Total gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem adalah 0 pada sistem tadi. Ya. Hukum keseimbangan, ada keseimbangan gaya, ada keseimbangan momen. Ya. Nah, gaya-gaya ini juga dalam arah koordinat X yang horizontal, dalam arah koordinat yang Y yang vertikal. Atau kalau di 3 dimensi dalam arah Z juga. Ya. Nah, itu dia. Nah, dalam menganalisis keseimbangan kita awali dengan free body diagram tadi. Di sini kita akan coba membahas bagaimana kita menyusun free body diagram, apa prinsip-prinsip dasarnya ya. Nah, pentingnya free body diagram yaitu menghindari kesalahan dalam perhitungan. Nah, itu step-stepnya ya. Ada beban atau gaya yang diberikan pada struktur, kemudian kita bangun free body diagramnya, dan kita lakukan analisis perhitungan dengan keseimbangan gaya dan momen, kemudian baru kita buat perancangan. Pembelajaran kita hari ini kita membahas tentang free body diagram. Di akhir kuliah ini kita harapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan apa itu free body diagram, kemudian mampu mengidentifikasi gaya, mampu menggambar free body diagram, kemudian mampu menghindari kesalahan umum. Jadi ada 4 poin yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta kuliah hari ini. Ya. Kita mulai dari langkah awal. Apa itu free body diagram? Pertama, ada struktur di situ ya. Ada 3 struktur jembatan, ada mesin industri, ya, mesin di pabrik, kemudian ada struktur bangunan. Nah, semuanya itu ya dibangun dengan konsep awalnya oleh free body diagram, yaitu kita akan menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Mengapa free body diagram penting? Ya, di sini ada disebutkan pertama dia berguna untuk memahami gaya yang bekerja pada struktur, kemudian menentukan arah reaksi, yaitu ada aksi, ada reaksi, ada beban, ada reaksi terhadap beban tadi, ya kan? Yang besarnya sama dan arahnya berlawanan, ya kan? Hukum keseimbangan ya. Kemudian menghindari kesalahan perhitungan, dan free body diagram menjadi dasar bagi seluruh analisis statistika. Ya, capaian pembelajaran kita itu mahasiswa mampu menyusun free body diagram secara benar sebelum melakukan analisis gaya. Definisi free body diagram adalah representasi gambar, karena diagram itu dianggap sebagai gambar ya. Sebuah benda bebas, free body, yang terisolasi beserta semua gaya dan momen yang bekerja padanya. Kita lihat ini benda ini. Anggaplah ini balok di atas meja, ya kan? Nah, kita mau menganalisis benda ini, si balok ini. Tapi lingkungannya kan ada nih, masih ada meja, masih ada buku di sini. Nah, sekarang kalau kita analisis beban atau gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, kita harus mengisolasi dia, kita bebaskan dia dari lingkungannya. Ya, artinya kita hapus si lingkungannya tadi. Ini ada meja misalnya, ini ada balok di sini, ya kan? Nah, kita mau menganalisis si benda ini, si balok ini, gaya-gaya apa saja yang bekerja dengannya, ya kan? Jadi benda ini kita isolasi, yang meja kita hapus. Tinggallah dia sendiri di sini. Nah, gaya apa saja yang bekerja di sini, di benda ini? Gaya normal dengan gaya berat. Gaya berat arahnya kemana? Kalau gaya normal kali ini ke
atas, kalau gaya berat ke bawah. Oke. Jadi ada gaya, besaran gaya disimbolkan dengan panah, ya. Gaya berat yang bekerja pada si benda ini ada di sini ya, tengah-tengahnya nih. Ada gaya berat. Kemudian ada gaya normal ya. Ya. Sini ya. Dari meja tadi ya. Dari meja yang memberikan gaya terhadap mejanya kita hapuskan, tapi yang kita munculkan adalah gayanya. Ya. Ada gaya apa lagi? Kalau kita dorong dia, ada gaya dorong ya? Sini misalnya ya. Nah, terus kalau dia gaya dorong, dia akan Ada gesek. Ada gaya gesek. ada gaya yang berlawanan, ya. Gesek. Gaya gesek karena ada meja di sini. Ya, dia ada yang nahan dia ya. Arahnya melawan ya. Nah. Ada lagi gaya yang lain? Gak ada ya? Nah, ini salah satu langkah kita membangun free body diagram. Kita isolasi badinya, strukturnya, kemudian kita analisis, kita kumpulkan gaya-gaya yang bekerja pada body diagram. Simpel ya, tapi konsepnya dalam. Ya, kita harus paham ya konsep gaya. Ya, di sini ada langkahnya disebut identifikasi benda. Ini ada 5 langkah. Ada sebagian buku sebut 6 langkah. Ya. Yang pertama kita identifikasi bendanya. Ini tadi ya, si balok ini. Tentukan benda yang akan dianalisis dan pisahkan dia dari lingkungannya. Kemudian isolasi benda, gambarkan benda secara bebas tanpa tumpuan atau benda lain di sekitarnya. Kemudian identifikasi semua gaya-gaya. Kita sudah lakukan tadi ya. Tentukan semua gaya eksternal yang bekerja pada benda, reaksi, beban sendiri, gaya kabel. Kemudian tentukan arah gaya, tentukan arah masing-masing gaya dengan asumsi logis terlebih dahulu. Ini sudah kita buat arahnya tadi. Kemudian periksa dan verifikasi. Pastikan tidak ada gaya yang terlewat dan arah gaya sudah konsisten. Selanjutnya, kapankah kita menggunakan free body diagram? Ya, dia dipakai setiap kali kita ingin menganalisis kesetimbangan atau gerak suatu benda. Ya. Ini aplikasi free body diagram. Pertama dalam kesetimbangan benda statis, kita menentukan reaksi tumpuan. Nah, Habibie ini saya minta coba digambarkan yang nomor 1. Coba. Try. Berdasarkan konsep yang kita terima tadi, yang kita bahas tadi. Ada gaya dari beban W. Pertama ada beban beban balok tadi, balok biru tadi. Terus ada berat dari batangnya sendiri, kan pasti ada beratnya juga tuh. Terus satu lagi gaya akibat tumpuan tadi, karena tumpuannya itu pasti ada gayanya. Oke, baik. Terima kasih Habibie. Kita bisa lihat di sini kan? Nah, ini contohnya nih. Benda diubah menjadi model gaya dan reaksi pada bidang yang sama. Kemudian adanya AB, kemudian gaya akibat beban W, kemudian ada reaksi di tumpuan. Ya, ada reaksi di titik A itu reaksi AX dan reaksi AY. Ya. Berat beban bekerja di titik B. Ada berapa jenis tumpuan? Ada yang namanya sendi, ya, ada yang namanya roll, kemudian ada yang namanya jepit, yang tadi jepit, kemudian ada yang kabel, ya. Ini jenis-jenis tumpuan. Nah, masing-masing jenis tumpuan berbeda, dia punya reaksinya. Ya.
Yang pertama, sendi. Untuk sendi dia akan fit kan, dia akan fit sehingga dia akan menahan gaya horizontal dan gaya vertikal reaksinya. Untuk rod, dia akan bergerak secara horizontal sehingga tidak ada gaya di arah horizontal, yang ada adalah arah vertikalnya reaksi. Untuk jepit ada keduanya, reaksi vertikal dan horizontal. Kemudian di sini ada momen karena berat dari si body dan jarak dia terhadap pipi jepit ini menghasilkan gaya, kalikan jarak menghasilkan momen. Nah, untuk tali atau kabel dia ada T di sini ya, tegangan tali di sini. Gaya bekerja sepanjang arah kabel. Kabelnya. Oke, seperti ini gabungannya. Ini ada ini terakhir. Ini yang sangat khas di kuliah kita, statika struktur. Ini gambar apa ini? Ya, crane sederhana ya, struktur. Jadi ada body, kemudian ada tumpuan. Bagaimana kita menggambarkan free body diagramnya? Pertama ya diamati dulu. Ya, Pertama ya diamatinya apa dulu? diamati dulu ya. Diamati dulu. Yang mana ya objek yang mau diamati? Oke, yang mana objeknya? Ini ya, ini ya objeknya. Ini strukturnya. Kemudian tumpuannya. Tumpuannya ada di sini. Ini tumpuan apa namanya? Sendi. Sendi ya. Jadi ada vertikalnya, ada horizontalnya. Kemudian ada tali di sini. Arah gayanya adalah di sini kan. Kemudian ada gaya apa lagi? Beban di sini. Ya. Jadi kalau struktur yang kita analisis itu adalah yang ini, maka gaya-gaya yang bekerja ada berapa? Gaya luarnya 4 ya. 1 bebannya, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini yang kita sebut dia gaya eksternal ya, gaya eksternal. Nah, di sini kita memperkenalkan gaya internal, gaya dalam namanya. Gaya dalam, ya, dia tidak muncul ketika dia dalam suatu sistem ini menjadi satu kesatuan. Tapi karena sistem ini sebenarnya terdiri dari beberapa komponen kan. Nah, hubungan antara komponen dalam sistem itu juga menghasilkan gaya-gaya. Mereka saling ada gaya kan. Gaya tolak menolak, tarik menarik. Tapi karena besarnya sama dan arahnya berlawanan, kondisi sistem menjadi statik, menjadi diam. Artinya gaya si benda ini memberikan gaya terhadap benda ini, benda ini memberikan gaya terhadap benda ini, saling memberikan gaya. Dan itu tidak terdetek ketika dia menjadi satu sistem kesatuan. Bagaimana kita bisa mengetahui gaya dalam tadi? Ya kita tentang free body diagram. Siapa yang bisa memberikan kata-kata ringkasan? Apa itu free body diagram? Ingat tadi definisinya. Silakan, Said. Sebuah diagram yang sebuah diagram benda yang menginformasikan tahu segala gaya yang bekerja pada benda tersebut. Terus ya pertama benda itu harus diidentifikasi apa yang ingin diamatinya, lalu diisolasi benda itu dari lingkungannya. Setelah itu diidentifikasi gaya-gaya yang bekerja, lalu ditentukan arahnya, lalu baru bisa kita gambarkan. Tapi sebelum itu diverifikasi juga. Oke.
Intinya apa yang kita bahas tadi masih bisa diingat ya. Mengapa dia penting? Apa tadi? Nah, sekarang tugas nih, ya. Tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Ya. Buat free body diagram dari 5 benda di sekitar Anda. Sekitar ini ataupun di luar gedung ini. Nanti 5 saja. Gambarkan bendanya, modelkan dia, tampilkan yang mana gaya-gaya yang bekerja padanya. Ya, bisa ya? Yakin ya? Dikumpulkan minggu depan. Baik, saya pikir kita akhiri kuliah hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada yang tersilap, dan sampai jumpa minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.